Bismillah. Kayak ada nging gitu. Sih. Bismillah. Tapi nggak ada suaranya. Kecil. Volumenya, Pak. Volumenya. Coba hidupin dulu. Bismillah. Bismillah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallimu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Fahayakumullah bi ikhwati fillahi jami'a. Wa hayyikum bi tahiyyati ahli jannah. Tahiyyatuhum fiha salam. Fassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Kama tarawun ana bikhair mislikum. Wa nas'alullaha azza wa jalla an yufaqqihana fid din wa an yu'allimana ma yanfa'una wa an yanfa'ana bima 'allamana wa yazidana 'ilman nafi'a wa 'amalan salihan innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaihi. Pertemuan kali ini insyaallah kita percepat saja karena setelah ana cek materinya cukup banyak. Ini materinya banyak enggak? Materinya banyak. Ana ingin malam ini murajaah satu bagian dari dua bagian ujian kita, yaitu di syarat salat. Ya, malam ini murajaahnya khusus syarat salat aja. Khusus syarat salat mulai dari bab syarat salat ijtinabun najasah. Mulai dari ijtinab an-najasah. Mulai dari situ sampai akhir syarat salat insyaallah taala, yaitu bab niat ya. Bab niat. Kita akan fokus di situ aja malam ini, dan ujiannya besok pagi juga syarat salat dulu aja. Ya, karena soalnya insyaallah sekitar 30 soal. Mungkin sekitar 30 soal. Buat antum mau 3 soal juga anak kasih 3. Antum yang pilih gitu loh, ya kan. Ini untuk maslahat antum. Ya enggak, enggak untuk diri anda sendiri. Anda tidak mendapatkan faidah sama sekali. Jadi kalau anda lihat kalau 30 soal itu sudah minimal insyaallah dapat inti-intinya. Ya enggak semuanya sih. Cuman ru'usul abwab secara umum ya. Secara umum antum dapat setiap ru'us itu kepala. Berarti apa ya? Pokok. Jamil. Pokok permasalahannya insyaallah antum dapatkan dalam 30 soal. Itu minimal. Ana sudah coba-coba tadi. Sepertinya memang butuh banyak waktu. Jadi besok pagi insyaallah fokus ya di syarat salat aja. Antum murajaah fokus di syarat salat. Antum berkorban malam ini murajaah ya. Semoga dengan itu nanti ke depan antum bisa ngulanginya mungkin sebulan sekali gitu. Jadi lakukan pengorbanan satu malam supaya antum tidak perlu ngulang-ngulang terlalu sering. Jadi kalau antum sudah pernah ngulang dengan serius, insyaallah tuh mungkin bertahan sampai sebulan 2 bulan itu bertahan. Antum insyaallah ingat. Dan yang ingatannya kuat mungkin bisa lebih dari itu. Biiznillah taala. Jadi seriuslah dalam murajaah, itu untuk antum sendiri, bukan untuk ana. Karena ketika antum menguasai bab-bab ini kelebihannya, ketika antum berfatwa itu antum sudah menyandarkan fatwa kepada sebuah kesimpulan hukum yang diambil oleh seorang ulama besar. Jadi usahakan dihafal ya, dihafalkan kesimpulannya, itu intinya seperti itu. Antum hafalkan simpulannya. Misalnya ditanya
hukumnya ini, hukumnya itu adalah misalnya salatnya tetap sah tapi perbuatannya haram menurut mazhab Imam Ahmad. Selesai, tugas antum sudah selesai. Antum hafal dalilnya, walhamdulillah. Antum tidak hafal dalilnya juga tidak ada masalah. Tetap boleh berfatwa. Tetap boleh berfatwa selama bukan menyandarkan kepada diri antum sendiri. Adapun antum menyandarkan kepada diri sendiri, maka wajib antum harus mengerti dalilnya. Yang kedua, antum harus mengerti dalil yang sahih dan yang tidak sahih. Yang ketiga, antum harus mengerti konteks dalilnya betul-betul dalam permasalahan tersebut. Yang keempat, antum harus mendapatkan perkataan sahabat atau ulama salaf yang mengatakan bahwa dalil ini untuk masalah ini. Kalau antum sanggup silahkan, tidak ada masalah. Kan tapi kalau tidak sanggup, ana arahkan kepada jalan yang lebih mudah, jalan yang lebih mudah biiznillah taala, yang usianya sudah ratusan tahun ya, usianya sudah ratusan tahun. Thayyib, kita akan mulai saja bab ijtinabun najasah atau bab syarat salat, khususnya mulai dari ijtinab an-najasah. Wa minha ay min syurutis salat, menghindari najis. Kalau sebelum salat mulai menghindari najis, ini di dalam salat atau di luar salat? Menghindari dalam salat. Nah, bedanya. Kalau mau masuk ke dalam salat harus suci dari najis. Itu bab taharah, ya enggak? Bertaharah, suci dari hadas dan najas, itu syarat untuk masuk ke dalam salat. Ketika sudah berada di dalam salat pun harus menghindari najis. Bukan hanya pas masuk toh, ya. Bukan hanya suci itu ketika masuk ke dalam salat, tapi ketika sudah masuk ke dalam rangkaian salat pun harus menghindari najis. Oleh karena itu menghindari najis merupakan syarat, bukan hanya masuk ke dalam salat dalam keadaan suci, tapi ketika di dalam salat menghindari najis pun merupakan syarat. Taib. Sebuah persoalan, kita dilarang membawa najis di dalam salat kita, baik itu di tubuh kita, ya, ada tiga tempat yang mana kita harus hindari najis di dalamnya ketika seseorang salat. Yang pertama badannya, ya enggak? Yang kedua pakaiannya, yang ketiga tempat salatnya. Taib. Seseorang membawa bayi, ya enggak? Membawa bayi dalam salatnya. Kemudian setelah selesai salat, dia lihat pampersnya dibuka, ternyata ada pipis atau ada temannya pipis. Temannya pipis. Yang mana jaraknya dengan waktu salam itu sangat dekat. Habis salam antum langsung ngecek. Menunjukkan bahwasanya kemungkinan besar sangat kuat, ya kan? Dugaan yang sangat kuat dia keluarnya tadi atau sudah ada ketika kita dalam keadaan salat. Dan itu persis seperti kita membawa najis di dalam pakaian kita. Kita membawa orang, benda. Orang benda sama kan? Orang benda juga bukan? Benda kan? Benda ya. Hidup mati sama-sama benda, ya enggak? Sama-sama benda. Antum bawa najis, ya, langsung di tangan antum. Yang kedua antum bawa najis ditutupi pakai tisu. Yang ketiga antum bawa najis tapi nempel di sebuah makhluk yang cukup besar. Nah, itu sama saja sedang membawa najis. Oleh karena itu, ketika mendapatkan kondisi seperti ini, maka dia mengetahui bahwa dia salat sudah salat dalam keadaan membawa najis. Salatnya sah enggak? Tidak. Mengapa? Karena syaratnya tidak terpenuhi. Jawabnya seperti itu. Karena syaratnya tidak terpenuhi. Membawa najis sudah. Kemudian seseorang menunaikan salat Id, ya kan? Salat Id biasanya kan di lapangan, ya enggak? Sunnahnya dilakukan di musalla, ya enggak? Musalla Ibrahim Center gimana? Ya, musalla dalam istilah fuqaha maksudnya adalah tanah lapang yang digunakan untuk salat. Di musalla yang enggak digelari karpet oleh panitia. Ya, panitia enggak menyediakan karpet. Semua bawa sajadah masing-masing. Sudah full, tempat sudah penuh. Dia dapat tempat, alhamdulillah dapat tempat. Tapi di tempat itu ada bunder-bunder segini. Ya,
Bunder-bunder segini sekitar ya 5 atau 6 biji lah. Itu adalah kotoran kucing. Kotoran kucing yang sudah agak mengering, agak mengering. Yang mana itu akan jadi tempat duduknya dia. Kemudian dia bawa sajadah. Dia dari rumah bawa sajadah. Sajadahnya bawa dari Madinah, tebel, karpetnya tebel-tebel, made in Turki. Dia susah kan, ini nggak bawa tisu, nggak bawa apa, mau ditendang ke sana kena orang, tendang ke sana kena orang, susah. Gelar aja sajadah di atasnya, les. Kemudian dia duduk di atas, kemudian sholat di atas. Bagaimana hukum sholatnya? Tetap sah. Akan tetapi hukumnya makruh. Jamil. Kenapa makruh? Karena dia sholat bersandarkan pada sesuatu yang kalau dia langsung menyentuhnya sholatnya bisa jadi tidak sah. Bisa jadi tidak sah. Akan tapi dia halangi dengan sesuatu yang menghalangi najis tersebut. Thayyib. Kedua berikutnya. Kemudian seorang pemburu. Pemburu ini memburu dengan anjing. Seorang pemburu memburu dengan anjing. Anjingnya ini anjing yang sangat terlatih, mahal, mahal dan sangat berharga baginya. Dia kalau anjing ini tidak bersamanya, dia kesulitan untuk nangkep caleng, ya kan, nangkep yang lain-lain lah, pokoknya untuk berburu susah. Kemudian datang waktu salat, dan dia berada di padang pasir. Nggak ada pohon-pohonan buat diikat anjingnya, nggak ada pohon-pohonan buat diikat anjingnya. Kemudian dia putuskan untuk salat sambil megang talinya anjingnya. Tali yang dia pegang ini nggak ada najisnya. Talinya tahir, nggak ada najisnya. Kemudian nggak dia pegang, tapi dia injek pakai kaki. Ya, kebayang nggak? Ya, diinjek supaya anjingnya nggak kabur. Kemudian sholat sampai selesai. Nah, bagaimana hukum salatnya? Diinjek pakai kaki. Bagaimana hukum salat? Yang menjawab sah angkat tangan coba. 1, 2. Yang tidak sah 1, 2, 3, 4, 5. Ada yang nyusul 6. Baik. Kita akan baca teksnya ya. Halamannya beda ya. Baik. Bab ijtinabun najasah terus dibalik. Ya, cari tulisan wa in kanatin najasatu ya bi tarafi musalla muttasil sahhat as-shalah 'ala at-tahir. Ada tulisannya? Tidak ada. Cari dulu. Walau taharraka an-najisu bi harakatihi. Wa kadza law kana tahta qadamihi hablun mashdudun fi najasatin wa ma yusalli 'alaihi minhu tahirun. In lam yakun muta'alliqan bihi biyadihi aw wasatihi bihaitsu yanjarru ma'ahu bimashyihi fala tasih. Permasalahan ini sangat detail. Seseorang megang tali anjing itu, kalau dia ikatkan dengan salah satu bagian tubuhnya, baik drijine, ya kan, baik tangannya, baik dia ikat di kakinya, dengan yang cuma diinjek pakai kaki, itu dua permasalahan yang berbeda. Kalau diikat, berarti anjing ini akan bergerak sesuai dengan gerakan dia. Kalau seandainya dia jalan, anjing ini pun akan ikut berjalan. Persis seperti seseorang sedang membawa najis. Di situ kuncinya. Beda dengan diinjek. Orang diinjek, kemudian yang injek ini jalan, yang tadi diinjek kan tidak ikut. Ya enggak? Berarti dia sedang tidak membawa najis. Nah, sedikit sekali perbedaannya, sangat tipis. Tapi terjadi. Siapa tahu antum jadi pemburu. Aku lagi pengen piknik misalnya, antum lagi pengen piknik ke Alas Purwo misalnya kan. Saya mau berburu berburu kijang. Antum pinjem, di sana ada pemburu, pinjem anjingnya buat saya berburu. Berani enggak antum sama anjing pemburu? Enggak, ya udah enggak apa-apa. Kemudian berburulah antum. Datanglah waktu salat. Jadi dimungkinkan terjadi. Baik. Kemudian
Seseorang mengetahui bahwa dia mengeluarkan madhi, di zakarnya ada madhi. Kemudian datang azan waktu salat. Tiba-tiba karena dia ini dari kecil ini nyantri ya, begitu dengar azan lupa semuanya, pikirannya cuma salat. Dia ingat bahwasanya dia masih punya madhi, belum dibersihkan. Tapi begitu datang azan, karena tertarbiyah dengan baik, subhanallah, tertarbiyah dengan baik, kemudian langsung lari ke tempat wudu, langsung wudu pakai pakaian salat yang rapi, berangkat ke masjid. Ya, nah. Setelah selesai salat, dia baru sadar, oh iya, tadi ada madhi di dalam diri saya yang belum saya bersihkan, tapi lupa kan, dia lupa di dalam ketika sholat, dia lupa, tidak ingat, dia ingatnya setelah selesai sholat. Bagaimana hukum sholatnya? Tidak sah. Mengapa? Ya, karena dia yakin bahwasanya dia punya, cuma dia lupa pas sholat kalau dia punya. Nah, ini banyak kejadian biasanya junub, dia lupa kalau punya junub. Begitu azan langsung berangkat, azan langsung wudu, langsung pakai wudu. Begitu selesai baru diingat, kayan-kayannya ada yang ketinggalan. Apa ya? Yang jadi muskilah kalau dia imam. Yang jadi muskilah kalau dia imam. Wallahu a'lam. Anda mengikuti pendapat banyak ulama Hanabilah berpendapat dengan hal tersebut. Kalau dia ingat setelah selesai salat, maka tidak mempengaruhi hukum salatnya makmumin. Hukum salat makmum bagi imam yang lupa, ya. Hukum salat makmum bagi imam yang lupa, kalau dia punya sesuatu yang menghalangi sah salatnya dia, maka makmum tetap sah salatnya, karena imam tersebut ketika salat yakin bahwa dia orang yang berhak untuk salat dan suci, dan makmum saat itu pun dalam kondisi yang sama. Oleh karena itu, rusaknya salat imam dalam kondisi lupa tidak mempengaruhi makmum, tapi mempengaruhi dirinya sendiri. Wallahu a'lam. Yang nampak seperti itu. Banyak asar, salah satunya ana lupa, seingat ana Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu pernah terjadi pada beliau radhiyallahu anhu kejadian tersebut, kemudian tidak menyuruh para makmumin untuk mengulangi salatnya. Kemudian seorang wanita tinggal di hutan Amazon. Ada orang nggak di hutan Amazon? Ada? Pernah ke sana tuh? Belum. Hah? Iya. Tinggal di hutan Amazon. Kemudian ingin menyambung rambutnya supaya terlihat panjang, karena dia sudah usia ingin menarik perhatian para jomblo. Nah, kemudian rambutnya ini disambung dengan rambut dari apa? Dari kuda. Nah, kuda ini banyak, ada yang surainya panjang ya, rambutnya panjang, atau ekornya. Nah, diambil terus dia sambung ke rambutnya supaya panjang dan indah terjurai. Kemudian dia sholat dalam kondisi tersebut, nah, seperti biasa, hidup seperti biasa, ya ada sholatnya, ada apa. Bagaimana hukum sholatnya? Yang pertama, Masya Allah, ijma. Kemudian hukum perbuatannya haram. Masya Allah, ya khair. Bijinya 100 KB. Masya Allah. Tayyib. Barakallahu fikum. Kemudian ada seorang suami istri yang saling mencintai, tidak bisa terlepas dari yang satu dengan yang lain, pokoknya harus kemana selalu bersama-sama. Kemudian qadarullah, terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, salah satu dari pasangan tersebut diwafatkan Allah Subhanahu wa taala. Karena saking terikatnya hatinya, ya, dia nggak bisa lepas dari pasangan hidupnya ini. Dia bereskan mayatnya, diurus dengan baik, kemudian dikuburkan di rumahnya sendiri. Supaya bisa dibersihkan terus, ya,
supaya bisa dibersihkan terus dan terjaga dari hewan-hewan misalnya dan lain sebagainya, supaya tidak hilang juga atau digali sama orang. Nah, kan macam-macam. Dia wis nang omah bae, urip mati kamu selalu bersamaku. Nah, kemudian setelah beberapa tahun orang ini akhirnya bergaul dengan, mulai membuka diri, bergaul dengan teman-teman. Kemudian teman-temannya ini lagi main bertamu di rumah dia, kemudian datang waktu salat. Datang waktu salat. Kemudian mereka salat berjamaah di rumah tersebut. Hukum salatnya bagaimana mereka? Kok bisa, kan ada kuburannya? Harusnya berapa? Masya Allah, tabarakallah. Kemudian ada seseorang yang baru hijrah, ya. Sebut saja namanya Joko, ya. Sebut saja namanya Joko. Baru hijrah, kemudian diajarin tentang tauhid, ingin mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang kauniyah dan Qur'aniyah, ya. Yang Quran dia baca, yang kauniyah dia tadabbur. Kemudian dia bangun di tengah malam. Saya ingin sholat sambil di bawah sinar rembulan bulan purnama, di bawah cahaya bintang-bintang. Dia keluar dari rumahnya, gelar sajadah di tengah jalan. Kan sepi tengah malam, ya kan? Keluar ke tengah jalan, gelar sajadah, kemudian sholat. Kemudian sholatnya sholat witir, ya kan, jam 3 pagi. Kemudian kunut witir. Wah, dia mengatakan menikmati sekali suasananya, Masya Allah. Pertanyaannya, bagaimana hukum sholatnya? Gak ada khilaf. Kasihan loh, ini orang sedang mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, antum enak-enakan aja. Tidak sah. Dikira Wahabi nanti. Gimana kira-kira bagaimana hukum salatnya? Apa salahnya? Apa salah saya, Ustaz? Saya ini sedang ingin sholat mentadaburi ayat Allah Subhanahu wa taala, menengadah ke langit, ingin langsung merasakan, ingin bermandi cahaya bulan. Masya Allah. Dihujani cahaya bintang-bintang. Apa salah saya? Di mana salahnya? Coba yang bisa jawab, salahnya di mana? Kenapa antum katakan sholatnya tidak sah? Karena sholatnya di jalanan tidak boleh. Ya, Nabi SAW melarang 7 tempat untuk salat di atasnya. Salah satunya adalah jalanan umum yang digunakan orang banyak. Kemudian sama salat di jalan. Suatu hari seorang Ustadz Fulani yang sangat terkenal di Indonesia, ya, followernya di YouTube ini bisa 20 juta. Subscribe semua, komen semua, like semua. Masya Allah. YouTube, apalagi Instagram, Facebook. Suatu hari datang berkunjung ke Masjid Agung Tegal. Nah, punya jadwal khutbah di sana. Punya jadwal khutbah di Masjid Agung Tegal. Informasi tersebar ke seluruh pelosok kota Tegal. Semua orang pengen sholat di Masjid Agung. Bludak nggak kira-kira? Iya kan? Sampai ke jalanan. Pada sholat tuh sampai ke jalanan. Lah pertanyaannya, hukum sholat orang yang sholat di jalan tadi gimana? Tadi katanya enggak sah karena sholatnya di jalan umum. Sekarang di alun-alun kan di jalan umum, ya. Jalan umum enggak, Pak? Jalan umum. Bukan jalan khusus, itu jalan umum. Gimana? Hukum sholatnya bagaimana? Kok bisa? Karena enggak, ini anda tanya hukum sholat orang yang di jalanan. Karena darurah ada salat-salat yang memiliki kemungkinan jamaah sangat tinggi. Mungkin kemungkinan jamaah dilakukan sangat tinggi dengan jumlah yang sangat banyak. Salah satunya adalah salat Jumat, kemudian ada salat Id, ya enggak? Kemudian ada istisqa dan lain sebagainya. Ada salat-salat yang apalagi kusuf, ya. Ada salat-salat yang kalau diadakan biasanya
jamaahnya itu membludak. Tentu butuh tempat, nggak mungkin terbang di atas langitnya sholatnya sambil terbang. Tentu butuh tempat. Oleh karena itu dibolehkan secara syariat untuk sholat di jalanan umum dengan syarat kebutuhan darurat. Kalau darurat berarti kalau sholatnya selesai terus jagung disit, topok disit. Nah, ke Ustaz apik nemun. Nah, lising di jagung dong. Malah pesan wedangan apa. Nah, kepriman gue kira-kira. Tentu tidak boleh ya. Tentu tidak boleh perbuatan seperti itu karena dibolehkan itu karena kebutuhan sholat. Selain sholat maka segera kosongkan jalanan umum untuk lewat orang-orang. Nah, kemudian kita masuk ke syarat berikutnya. Syarat berikutnya yaitu menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Seorang jenderal perang yang sangat pemberani tertawan oleh musuh. Kemudian jenderal ini diikat di sebuah pohon. Tiba waktu salat, jenderal ini segera ingin menunaikan ibadah salat. Akan tetapi dia tidak dalam sedang kondisi menghadap kiblat. Dan dia diikat di pohon tidak bisa bergerak untuk menghadapkan dirinya menghadap kiblat. Kemudian menunaikan salat. Apa hukum salat jenderal tersebut? Sah atau tidak? Kan tidak menghadap kiblat. Menghadap kiblat syarat. Iya, karena dia termasuk orang yang tidak mampu menghadap kiblat. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak mungkin dibebani sesuatu yang dia tidak mampu. Dia menghadap kiblat tidak mampu loh, kok dibebani menghadap kiblat? Pasti tidak dibebani. Kondisi orang yang sedang tidak mampu seperti ini pasti tidak dibebani menghadap kiblat. Taib. Kemudian dengarkan azan sebentar ya. Allahu Akbar. Baik, kita lanjutkan berikutnya. Seseorang sedang berkendara, ya, sebut saja namanya Budi. Nggak ada yang namanya Budi di sini ya? Nggak ada, nggak ada lah. Endi? Nggak masalah ya. Budi sedang safar dari Tegal menuju ke Jakarta menggunakan kendaraan roda 4.
Kemudian waktu itu menunjukkan jam 3 pagi, Dan Budi ini orang yang melazimkan salat witir, tidak putus-putus salat witirnya. Masya Allah, tabarakallah. Syarat-syarat yang dibolehkan seseorang untuk salat di atas kendaraan, antum sudah hafal, ya kan? Yang pertama salatnya apa? Sunnah. Kemudian naik kendaraan. Kemudian kendaraan tersebut berjalan. Kemudian dalam kondisi safar, ya, safar memiliki tujuan. Kemudian, nah, syarat-syarat itu sudah terpenuhi. Sekarang apa yang harus dilakukan untuk menunaikan salat witir? Apakah langsung aja atau bagaimana dalam kondisi berjalan? Langsung saja. Tidak perlu menghadap kiblat. Jika mampu menghadap kiblat. Kapan dikatakan kiblat mampu? Misalnya kiblatnya ya arahnya sama dengan arah safarnya dia, maka ini termasuk menghadap kiblat. Atau kiblatnya deket, serong sedikit, tidak perlu serong sampai ke kanan, ya kan? Meskipun naik mobil antum bisa nyerong sedikit, ya enggak? Bisa nyerong sedikit ke sana untuk melakukan apa? Takbiratul ihram. Yang harus menghadap kiblat itu takbiratul ihram. Kalau antum menyetir mobil terus hadap kiblat terus salat, nanti di sana ada sesuatu atau lihat, ya bahaya. Nah, oleh karena itu ambil takbiratul ihramnya kiblat, kemudian kembali lagi ke arah perjalanan, kembali ke arah perjalanan. Wa yarka wa yasjud, dan kalau bisa ruku dan sujud pun menghadap kiblat. Bila masyaqqah, selama tidak ada beban, tidak ada kesulitan, tidak ada resiko yang berbahaya. Wa illa fa ila jihati sayrihi wa yumi'u bihima. Kalau antum ruku dan sujud menghadap kiblat susah, apalagi dalam kondisi menyetir mobil, boleh antum tetap menghadap arah safar kita, wa yumi'u bihima, akan tetapi gunakan rukuk dan sujud dengan isyarat. Tidak bisa berdiri begini, rukuk ya begini, sujud ya begini, tidak bisa. Harus ada perbedaan antara kondisi berdiri, kondisi ruku, dan kondisi harus dibedakan. Meskipun dengan isyarat, nunduk dikit, sujud berarti nunduk sedikit lagi. Pokoknya itu adalah 3 gerakan yang harus memiliki sifat yang berbeda: berdiri, ruku, dan sujud. Kemudian yang gampang-gampang aja, jangan yang susah-susah. Dalam menentukan arah kiblat, seorang syekh dengan muridnya yang masih baru belajar. Nah, ada seorang talibun jadidun, ya. Antum sering dengar enggak kalimat ana talibun jadidun? Ya, ada talibun jadidun punya syekh. Kemudian diajak safar sama saya. Yuk, safar yuk. Mari di syekh. Antum kan mari di syekh kayak kan. Nah, iki syekh kayak kon. Mari di syekh, mari mana? Nah, akhirnya piknik lah dengan syekhnya. Kemudian terdampar di sebuah pulau. Nah, seorang syekh dengan muridnya yang talibun jadidun ini terdampar di sebuah pulau. Datanglah waktu salat. Kemudian sebelum untuk menunaikan salat, yang harus dipikir ini arah kiblatnya sebelah mana dulu, ya. Arah kiblatnya sebelah mana? Ternyata syekh dan muridnya ini berselisih pendapat. Syekh bilang arahnya ke kiri, muridnya yang talibun jadidun tadi bilang arahnya ke kanan. Nah, kemudian ngayal. Nah, murid ini ngayal. Ya wis salatnya dek-dek bae. Ya. Syekh antum salat ke sana, saya salat ke sana. Ya kan? Kita sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Meskipun ana talibun jadidun, akan tapi saya maunya ke sana hadapnya, enggak mau ikut-ikut antum. Nah, pertanyaannya,
bagaimana hukum sholat murid talibun jadidun tadi itu? Masya Allah, bisa nih. Arane talibun jadidun ya. Arane talibun jadidun. Dia bukan seorang yang berhak untuk berijtihad. Nah, kalau antum masih talibun jadidun, jangan coba-coba berijtihad. Ikuti yang sudah ada, ikuti fatwa ulama kibar, ikuti fatwa ulama salaf, insyaallah selamat. Seperti itu. Pelajarannya seperti itu. Kemudian seorang faqih Hambali berada di padang pasir sendiri di malam hari bermandikan cahaya rembulan. Tiba waktu salat fajar, dia melihat, langitnya seperti warnanya berubah sedikit keputih-putihan. Tiba waktu salat fajar, kemudian dia mencari arah kiblat, kiblat. Kemudian dia salat, berijtihad karena dia seorang faqih ya, boleh berijtihad. Seorang faqih harus berijtihad. Malah tidak boleh kalau dia tidak berijtihad, salatnya tidak sah. Kalau seorang faqih tidak berijtihad padahal dia mampu, salatnya tidak sah. Dia berijtihad, kemudian salat. Dia melanjutkan safarnya. Kemudian istirahat di pagi hari. Di pagi hari menemukan keteduhan. Kemudian berijtihad ketika datang waktu salat zuhur. Dia istirahat, bangun-bangun sudah siang. Matahari sudah bergeser. Kemudian dia berijtihad untuk kedua kalinya untuk melaksanakan salat zuhur. Akan tetapi ijtihadnya berbeda dengan yang pertama. Tadi waktu salat fajar, dia kiblatnya menentukan ke arah sebelah kanannya dia. Besoknya pas salat zuhur, dia ijtihad lagi sepertinya ndak. Karena dia lihat karena manuk-manuk pada mabur ke anggar mana ke berarti ala kiblat ke. Manuk ki anggar mabur jam semene maring arah kiblat. Ora sing sebelah kiri. Berarti kiblat berada di sebelah kiri saya. Kemudian sholat zuhurnya sekarang menghadap ke sebelah kirinya dia. Pertanyaannya, sholat fajarnya sah apa anda? Sebentar ya. Sholat zuhurnya sah apa anda? Atau dua-duanya ndak sah? Atau satu sah, dua ndak sah? Atau dua sah, satu ndak sah? Sah dua. Gimana? Satu hadap sana, satu hadap sana, masalahnya sah dua-duanya. Antum gimana? Kan yang kedua, ijtihad yang kedua menunjukkan bahwa yang pertama sudah tidak benar, ya kan? Dia memiliki ijtihad yang baru yang dia anggap lebih betul. Kenapa sholat yang pertama tidak dikatakan tidak sah? Kenapa tidak dikatakan tidak sah? Benar dong. Kenapa tidak dikatakan tidak sah? Kenapa antum katakan yang pertama sah? Padahal ijtihad yang kedua menunjukkan yang pertama tadi tidak benar menurut dia. Kira-kira kenapa? Nah, karena kewajiban dia cuma bisa ijtihad. Kasus yang mirip, kasus yang sama. Ya, salat fajar selesai. Besok siang dia masuk sebuah perkampungan kaum muslimin. Dia salat jamaah bareng kaum muslimin dalam suatu masjid. Dia sadar setelah salat, loh, ternyata kiblatnya hadap sana. Saya tadi salat fajar tadi malam, ya, tadi pagi itu hadapnya sebelah kebalikannya arah kiblat ini. Saya ingat saya jalan dari arah sana. Salat fajar saya lakukan berlawanan dengan arah kiblat ini. Taib, hukum salat fajarnya sah apa enggak? Taib. Gimana? Yang anggap salat fajarnya tadi dia sah, angkat tangan silakan coba. Ada berapa? 1, 2, 3, 4. Yang menganggap salat fajarnya berarti tidak sah harus ngulangi, siapa? Gak ada. Taib, ana berarti. Kenapa harus gitu?
Antum harus tahu kaidah yang pertama, ijtihad itu tidak bisa membatalkan ijtihad. Sekarang dia sudah nggak berijtihad, tapi dia punya ilmu yakin. Antum bedakan, ya kan? Bahkan kalau dia ada yang mengabarkan di waktu zuhur, ya, di waktu zuhur masih padang pasir wis, ya belum masuk perkampungan kaum muslimin, masih padang pasir. Ketemu jakwir lawas, ya lewat kon jebule nang kene, lah kon bisa nang kene. Ya. Terus akhirnya datang waktu sholat zuhur mereka berjamaah, ya kan? Kemudian sing di situ yang jakwirnya itu ngomong, madhepe mana? Aku mau sholat fajar madhepe mana? Oh, ora kiblat ke mana? Aku uripe nang kene. Oh, ya. Dia seorang muslim, adil, thiqah, bisa dipercaya, keilmuannya. Jelas-jelas dia mengatakan orang situ, dia sholat setiap hari menghadap kiblat. Lazimahu qabuluhu, ya kan? Ana sudah sampaikan. Lazimahu qabuluhu. Wa man ukhbira fiha bil khata' yaqinan lazimahu qabuluhu. Barang siapa yang dikabarkan kepada dirinya bahwasanya salat yang dia lakukan di waktu yang lalu menghadap arah yang salah, maka harus diterima kabarnya. Maksudnya apa? Berarti salatnya tadi menghadap arah yang berarti tidak harus diulangi. Beda tipis. Ijtihad dan ilmu yakin ini dua hal yang berbeda, ya. Kalau yang kedua ini ilmu yakin. Kalau ada sebuah keyakinan, maka ijtihad yang salah jelas kalah. Adapun ijtihad lawan ijtihad sama saja, prasangka. Dua-duanya hanya bisa jadi prasangka yang kedua ternyata salah, yang benar yang pertama. Itu ijtihad. Nah, beda dengan ilmu yakin. Beda dengan ilmu yakin. Kemudian syarat berikutnya, udah masuk syarat berikutnya. Wa minha an-niyah, syarat yang terakhir. Syarat yang terakhir adalah niat. Syarat yang terakhir adalah niat. Niat, siapa yang menjelaskan makna niat secara bahasa dan istilah? Silahkan angkat tangan. Insya Allah tidak perlu murojaah. Antum langsung sebutkan. Pagi ana jamin. Biiznillah. Biiznillah. Illa masya Allah. Kecuali Allah berkehendak antum lupa. Antum jawab malam ini, insya Allah besok nggak perlu murojaah, langsung keluar, jalan sendiri pulpennya, saking lancarnya maksudnya nulis itu saking nggak kena. Makna niat, apakah bermakna kerentek di dalam hati? Apakah niat itu adalah sebuah perencanaan? Ya kan? Nyong pengen jadi pilot, apakah itu sebuah niat? Nyong pengen maring Jakarta minggu ngarep, apakah itu sebuah niat? Apa niat yang kita maksud dalam bab salat, dalam bab syarat salat, secara bahasa dan secara istilah? Silakan. Sing angkat tangan sing kayak sing resmi yang itu berarti. Ya, antum tidak resmi, ya, ilegal. Antum ilegal, antum menjawab secara ilegal. Silakan. Ya. Nah, tekad kuat di dalam hati untuk melakukan suatu perbuatan. Lihat contohnya ini. Panginung di situ. Nah, ini sudah ada tekad dalam hati dan akan melakukan perbuatan meskipun tidak jadi. Belum tentu harus terjadi. Tapi dia sudah dengan seluruh keyakinan akan melakukan hal itu. Itu yang namanya niat. Duduk nyong pengen minum kopi, kayaknya enak. Itu bukan niat, itu namanya pikiran. Itu namanya pikiran. Nanti itu efeknya besar dalam permasalahan salat. Adapun pikiran itu nggak bisa membatalkan salat. Yang bisa membatalkan salat itu membatalkan niat. Ya, antum mikir, anggar salat tak bubar, dari yang salat nang omah karo kancane nyong primen ya, itu baru mikir ndak batal. Beda ketika dalam hati nyemot balik sita, orang sidal orang benda bisa. Ndak bisa begini, ndak bisa balik lagi, sudah selesai, niatnya sudah terputus. Ya, bedakan antara merencanakan, mikir dengan niat. Niat itu antum akan melakukan hal itu langsung saat itu juga. Ya, niat adalah azam kuat dalam hati untuk melakukan suatu perbuatan. Benar-benar akan dilakukan perbuatannya. Bukan hanya keinginan yang kuat, bukan, tapi tekad mau melakukan, ya, melakukan hal tersebut. Itu secara bahasa. Kemudian secara istilah, silakan.
Nah, tekad kuat di dalam hati itu harus dibawa dong. Ya, makna bahasa dan istilah itu selalu mirip. Ya, biasanya makna bahasa itu umum. Makna bahasa itu umum, makna istilah itu nanti spesifik biasanya. Spesifik. Kalau kita katakan tadi, sebuah tekad kuat di dalam hati untuk melakukan suatu perbuatan secara bahasa. Berarti dalam istilah syariat Islam, istilah fuqaha, dalam bab fikih, masalah niat, dalam bab kitabus salah khususnya, dalam bab syarat salat, makna niat adalah tekad kuat dalam hati untuk melakukan suatu ibadah, untuk melakukan suatu ibadah lillahi ta'ala. Ada 7 inti dari permasalahan niat. Antum hafal 7 hal itu, ketemu siapapun bahas niat antum bisa selesaikan. Antum bisa jawab semua permasalahan niat dengan menguasai 7 pokok permasalahan niat. Siapa yang mau menyebutkan permasalahan tersebut? 7 hal tersebut apa saja? Sambil baca, tidak perlu antum harus hafalan, sambil baca silakan. Nah, yang depan dulu karena keduluan ya. Nanti antum berikutnya insyaallah. Hakikat niat, hukum niat, Nah, niat, nah, niat, nah, cara niat, syarat niat, nah, tujuan niat. tujuan niat, masya Allah, zaman. Barakallah. Silahkan jelaskan masing-masing hal tersebut dengan singkat aja. Jelaskan dengan singkat. Apa itu hakikat niat? Apa itu hukumnya? Ya kan? Tempatnya di mana? Waktunya kapan? Caranya bagaimana? Ya kan? Syaratnya seperti apa? Kemudian tujuan niat itu maksudnya apa? Silakan. Iya, antum jelas. Tuntaskan. Hakikat niat dalam hati. Hakikat niat lah dalam hati itu tempat. Nah, hakikat niat yang kita sebutkan tadi. Definisi ya. Hakikat niat itu definisi, ya, definisi. Makna hakikat niat. Hukumnya niat, syarat dalam salat, ya. Hukum niat dalam permasalahan salat, syarat. Mahal tempatnya di dalam hati. Zaman atau waktunya bersamaan dengan awal gerakan salat, awal rukun dalam ibadah salat. Kemudian caranya menghadirkan di dalam, caranya dengan menghadirkannya di dalam hati. Didatangkan, tempatnya dalam hati, tapi kita harus ada usaha untuk mendatangkannya, ya. Kita harus ada usaha untuk mendatangkannya. Syaratnya niat, syaratnya niat itu sama, dilakukan di dalam hati. Syaratnya niat, syarat sahnya niat itu ketika dilakukan di dalam hati dan dilafatkan bukan merupakan syarat sahnya niat. Efeknya apa perkataan seperti ini? Antum niat salat asar, antum masuk saf salat, niat masuk ke dalam rangkaian ibadah salat asar. Kemudian sebelum takbiratul ihram antum ingin, karena antum sibuk sehari kerja full, ingin konsentrasi, ya. Kemudian ngajak ngobrol diri antum sendiri. Wahai fulan ibn fulan, innaka mayyitun, sesungguhnya kamu bakal mati. Lupakanlah permasalahan dunia. Sekarang masuk ke dalam ibadah salat zuhur, padahal dia tadi mau salat apa? Asar. Konkepan salat zuhur, yuk bismillah, silahkan berangkat, laksanakan tugasmu. Nah, lafadznya bilangnya salat apa? Salat zuhur, padahal dia tadi niatnya salat asar. Gimana? Hukum salatnya bagaimana? Kenapa? Yang syarat itu yang berada di dalam hati. Jamil. Kemudian maksud niat itu akan membedakan antara ibadah wajib, ibadah sunnah rawatib, sunnah witir, salat duha mutlak dan lain sebagainya, salat tarawih. Ya enggak, semua itu memiliki tingkatannya masing-masing, hanya bisa dibedakan dengan niat. Sekarang salat fajar 2 rakaat. Baik. Sunnah rawatib 2 rakaat. Salat duha 2 rakaat. Terus apa lagi? Semua salat sunnah yang 2 rakaat, ya. Antum melakukan gerakannya sama, bacaannya sama. Ya enggak?
waktu habisnya juga sama, bahkan pakaiannya juga sama, kadang pecinya juga sama, sarungnya sama. Terus kok bisa beda-beda? Caranya bagaimana? Caranya cuma itu yang bisa bedakan, gak ada yang lain. Oh, angger nyong Tuhan nyong nang sebelah kanan, ya. Angger nyong roati sebelah kene. Nggak bisa, sama. Masjid sama, antum mau di pojok. Nggak ada yang bisa membedakan dari salat sunnah mutlak dan salat duha kecuali dengan niat. Paham tuh? Nah. Kemudian Fulan ibn Fulan masuk ke dalam rangkaian saf salat. Ketika hendak takbiratul ihram, dia megang saknya. Kuncinya motor tak gawat durungnya. Ish, laka kunci motornya. Akhirnya dia keluar dari saf, kembali ke parkiran. Ternyata motornya masih ada, kuncinya juga masih ada. Ya. Dia tadi menunaikan salat asar, asar. Tadi sudah niat. Menunaikan salat asar sudah niat. Mau takbiratul ihram tiba-tiba teringat motornya. Akhirnya keluar dari saf. Keluar dari masjid parkiran, ambil kunci, balik lagi ke masjid, kemudian masuk saf lagi, kemudian langsung takbiratul ihram, niat mau masuk ke dalam rangkaian salat, langsung takbiratul ihram, kemudian menyelesaikan salatnya. Kira-kira hukum salatnya bagaimana? Niat lagi. Iya. Tak ulangi maning, ya. Dengarkan dengan baik, dengarkan dengan seksama. Masalahnya detail sekali. Iya, masalah niat ini bareng orang katon sih ya. Bareng orang katon antum harus teliti. Fulan ibn Fulan sudah berada di saf salat, mau takbiratul ihram. Dia sudah niat mau menunaikan ibadah salat asar berjamaah, ya. Dia sebagai makmumnya menunaikan ibadah salat berjamaah. Sesaat sebelum takbiratul ihram persis, ya. Kita katakan takbiratul ihram niat itu paling afdol bersamaan dengan awal ibadah. Tapi boleh sebelumnya, ya enggak? Anda sudah sampaikan. Nah, persis sebelum takbiratul ihram dia datangkan niat mau menunaikan salat asar, masuk ke dalam rangkaian salat asar. Terus ingat, ya, tangannya usil, serak-serak, ih, laka. Nah, keluar dari saf parkiran, ambil kunci, motornya dikunci maning, dirantai sisan, ya. Titip satpam sisan, ya. Komplit pokoknya wis. Tolong jagani, satpam wis jagani. Telu satpamnya kon jagani motor siji. Aja siji, telu penora kelingan. Bisane satpamnya telu, iya ben yang salate fokus, ya. Kono rasa kakek takon. Pokoknya satpam tugasnya menjaga motor saya, ya. Dia akhirnya balik lagi ke masjid, masuk ke dalam saf salat, langsung niat saya mau masuk rangkaian ibadah salat. Allahu Akbar. Yang jawab sah angkat tangan silakan. Hampir semuanya. Enggak ada yang jawab tidak sah. Iya, ana bersama antum. Ada lagi? Iya, 2. Thayyib. Silakan, bedanya di mana? Niat yang pertama dan yang kedua. Yang pertama apa? Tayyib, yang kedua? Enggak spesifik. Iya, salat yang tidak spesifik namanya salat mutlak. Salat mutlak itu hukumnya sunnah, maka sah salat sunnahnya. Maka sah salatnya tapi tidak cukup untuk salat wajib. Tidak cukup untuk salat wajib, tidak cukup untuk salat zuhur. Salat asar karena dia tidak niat. Yang kedua, hati-hati ya. Hati-hati spesifik. Menentukan ainus shalah, menentukan jenis salat itu syarat, termasuk syarat, ya. Termasuk syarat. Jadi antum bukan hanya niat masuk dalam rangkaian ibadah salat, tapi salatnya apa? Itu harus ditentukan. Karena ya sekarang ya salat zuhur 4 rakaat, ya dah. Asar 4 rakaat. Udah ganti belum? Belum, ya kan? Isya 4 rakaat. Yang bisa membedakan 3 hal tersebut apa coba? Cuma niat. Kalau antum tidak menentukan terus gimana kita tahu? Antum salat asar. Insyaallah Allah tahu. Lah antum saja tidak tahu. Kan bukan begitu. Kita harus mengajukan
ibadah yang terbaik? Ya enggak, kita tentukan innamal a'malu binniyat. Nyampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amal ini akan diukur sesuai dengan niatnya. Orang dia nggak niat sholat zuhur terus dia diukur dengan sholat zuhur, kan tidak adil. Perbuatan seperti ini tidak adil. Antum harus niat sholat zuhur supaya mendapatkan keutamaan sholat zuhur dan gugur kewajiban untuk sholat zuhur. Seperti itu. Jamil, barakallahu fiik. Jadi permasalahan niat sangat teliti, hati-hati. Kemudian Fulan ibn Fulan karena asik ngobrol majelis, asik majelis dengan kawannya, jangan senyum-senyum ya, karena asik majelis sampai jam 10 malam. Sampai jam 10 malam baru ingat, ya Allah, aku durung sholat maghrib. Nah, ini Fulan bin Fulan, bukan aku ya, bukan anak ya, Fulan ibn Fulan. Kemudian dia segera menunaikan sholat maghrib, ya langsung wudu, kemudian niat masuk ke dalam rangkaian ibadah sholat maghrib, tapi dia nggak niat qadha. Sholat maghrib jam 10 malam, kira-kira qadha apa bukan? Pasti qadha, ya enggak? Tapi dia nggak niat qadha, dia pokoknya niat sholat maghrib. Sholat maghrib tak mau, wis liwat tuh, ya. Kira-kira jam 6 kurang lah sampai jam 7 kurang. Waktunya sekitar 1 jam. Dia sholatnya jam 10 tapi tidak niat qadha. Kira-kira gimana hukum salatnya? Yang tidak sah angkat tangan. Jangan malu-malu, siapa tahu antum ana bersama antum insyaallah. Ya. Yang enggak mengatakan tidak sah 2 orang, yang mengatakan sah 5. Yang lain keder orang apa? Orang apa? Taib. Anda pernah nyampaikan enggak? Niat ada itu lawannya qadha, ya. Dan niat qadha bukan syarat sahnya niat. Kenapa? Yang pertama, istilah ada dan qadha itu untuk menentukan waktu saja. Untuk menentukan waktu. Semua salat maghrib dilakukan antara waktu maghrib dan sebelum waktu isya, atau semua salat maghrib dilakukan di dalam waktu salat maghrib, itu pasti ada, bukan qadha. Pasti. Oleh karena itu nggak perlu diniatkan, sudah pasti. Dan yang melakukan salat maghrib di luar waktu maghrib sudah pasti. Oleh karena itu nggak perlu diniatkan. Hatta ibarahnya muallif sangat baik. Wala yushtaratu fil fardhi, wala fil ada, wala fil qadha niyatuhuma. Wa yasih qadha bi niyati ada wa aqsuhu idza bana khilafu dhannihi. Bahkan kalau dia salat adaan, salat maghrib, ya, tapi niatnya qadha, tetap aja sah, karena niat qadhanya ini seakan-akan enggak ada. Niat qadhanya seakan-akan enggak sah. Orang dia salat ada kok niat qadha. Tidak mengganggu keabsahan niatnya dalam salat. Baik. Salat fard dan salat sunnah beda enggak? Beda. Fulan ibn Fulan salat berjamaah kayak tadilah, ya. Masuk ke shaf, niat masuk ke dalam rangkaian ibadah salat asar yang tadi, ya. Tapi tidak niat asarnya ini asar wajib, tidak niat fard. Antum kalau ingat lafaz niatnya saudara kita dari Syafi'iyah, apa? Usolli fardhu, ya. Fardhu. Dia meniatkan fard. Ini lupa, ya, tidak niat fard. Saya pokoknya niat masuk ke dalam rangkaian ibadah salat asar, Allahu Akbar. Tidak niat wajib, tidak niat fard. Kira-kira hukum salatnya bagaimana? Sah. Kenapa? Ya namanya salat asar nggak ada yang sunnah, ya. Salat asar itu nggak ada yang sunnah. Cukup ta'yin. Li'anna ta'yin yughni an dzalik. Karena ketika sudah menentukan salat asar, itu dia sesungguhnya sudah menentukan bahwasanya dia salat wajib atau salat fard. Jadi tidak perlu diniatkan fard. Baik. Itu salat wajib. Fulan ibn Fulan, beliau ini seorang talibul ilmi, tapi sudah tidak jadidun, dia qadimun, ya. Dia sudah qadimun, lawas jiwas. Iya.
Senior. Maksud apa sih? Maksud lawas ini apa? Terbiasa beramal soleh. Ya, terbiasa sudah lama amalan solehnya sudah lama istiqomah. Ya, dia tidak bisa tidur kalau sudah masuk jam 3 malam sudah nggak bisa tidur. Yang ada di dalam hatinya hanya ingin bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jam 3 melek, langsung ke tempat dauratul miyah, yaitu tempat berwudu, ya, tempat berwudu, kemudian mengambil air wudu dan hendak melaksanakan salat witir, Kemudian ketika dia hendak takbiratul ihram, dia mendatangkan niat. Saya hendak masuk ke dalam rangkaian ibadah salat witir, Allahu Akbar. Tapi tidak bilang sunnah, dia nggak bilang saya hendak masuk ke dalam rangkaian ibadah salat sunnah witir, enggak. Dia langsung bilangnya salat witir. Dalam hati ya, niatnya cuma salat witir aja. Masuk ke dalam rangkaian ibadah salat witir, Allahu Akbar. Terus masuk ke dalam rangkaian ibadah sampai selesai. Hukum salatnya bagaimana? Sah apa enggak? Kenapa? Kan dia tidak bilang sunnah. Ya witir nggak ada yang wajib ya, kecuali bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Witir itu tidak ada yang wajib, witir itu hukumnya sunnah. Oleh karena itu tidak perlu diniatkan. Cukup dia mengatakan witir, pasti maksudnya adalah sunnah. Thayyib. Ketika sedang salat, Fulan ibn Fulan merasa sangat perlu untuk ke hammam. Hammamnya bukan pemandian air panas ya. Lagi sholat pengen mandi air panas kan kayaknya orang nyambung. Berarti maksudnya hammam yang mana? Hammam yang ini, yang di zaman kita ya. Dia pengen ke hammam. Aduh, saya perlu ke hammam ini. Udahlah, saya mau ke hammam dulu. Sudah niat mau ke hammam dulu, tiba-tiba hilang perasaan ingin kencingnya. Harus tidak. Terus melanjutkan sholatnya sampai selesai sholatnya. Kira-kira hukum salatnya sah apa enggak? Kenapa? Karena dia sudah membatalkan niat salat. Emang kenapa kalau orang membatalkan niat salat? Kan disambung lagi. Istidamah ya. Yang namanya syarat itu harus istidamah. Harus nyambung dari awal sampai akhir. Tidak boleh hilang sedikit pun, sekejap pun. Yang namanya syarat itu tidak boleh hilang. Masya Allah, tabarakallah. Kemudian Fulan ibn Fulan sedang sholat sendirian, sholat zuhur sendirian di dalam masjid, mengira jamaah pertama sudah selesai. Tiba-tiba rombongan orang datang, geruduk. Iqamah ditegakkan, imamnya maju ke mihrab. Ternyata mereka adalah jamaah pertama. Wong kono, jamaah wong kono asli gue. Datang langsung iqamah, langsung menegakkan salat zuhur. Sedangkan Fulan ibn Fulan ini sudah sampai rakaat kedua salat zuhurnya. Apa yang sebaiknya dia lakukan? Sing resmi, sing resmi silakan. Dia berubah niat untuk menjadi sholat sunnah. Kemudian dia menyelesaikan sholat 2 rakaatnya. Jamil, selesaikan sholat sunnahnya ya. Selesaikan sholat, rugi, jangan langsung mundur. Antum sudah di rakaat kedua loh. Ya. Maksudnya apa? Maksudnya begini. Antum kemungkinan menemukan rakaat pertama berjamaah masih kuat. Masih kuat sekali. Berbeda ketika antum masih di rakaat pertama. Kalau antum masih di rakaat pertama, kemungkinan antum menyelesaikan salat sunnah, rakaat pertama wajibnya sudah selesai, berjamaahnya sudah selesai. Oleh karena itu begitu antum, saya sudah di rakaat kedua, pindah langsung niatnya dirubah ke sunnah, selesaikan dengan cepat, masuk ke dalam rombongan berjamaah. Itu yang paling afdal. Akan tapi kalau dia putuskan untuk mundur, langsung ya batalkan sholatnya, kemudian langsung masuk ke sholat berjamaah, boleh enggak? Boleh.
Nass alaihi Imam Ahmad. Imam Ahmad mengatakan dengan terang-terangan boleh yang seperti itu ya. Boleh membatalkan salat dengan uzur. Salah satu uzur apa? Adanya berjamaah. Adanya berjamaah itu salah satu uzur bolehnya membatalkan salat. Pada asalnya tidak boleh ya. Kalau sudah antum masuk ke dalam ibadah salat, pada asalnya tidak boleh dibatalkan. Baik yang wajib, baik yang sunnah tidak boleh dibatalkan kecuali ada uzur. Kecuali ada uzur, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tubtilu a'malakum." Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasula wa la tubtilu a'malakum, di surat Muhammad ya, surat Muhammad. Jangan dibatalkan amalan-amalan kalian. Kalau sudah masuk, selesaikan. Kalau sudah masuk, selesaikan. Oleh karena itu kalau sudah masuk ibadah salat, enggak usah mikir yang lain. Fokus dengan ibadah salat, selesaikan sampai tuntas. Selama tidak ada uzur ya. Kita akan selama tidak ada uzur. Taib, dua saudara kembar, Joni dan Jono, kawan sebaya di SMA. Dua-duanya adalah anak gaul di SMA. Jadi nggak terlalu paham sing arane salat jamaah kayak apa bentuknya, ora pati paham, ora pati mudeng. Kemudian mereka suatu hari ingin sholat berjamaah karena habis khutbah Jumat di Darul Muttaqin ceritanya, ya kan? Atau di mana? Dia Al-Irsyad boleh, Darul Ikhlas boleh. Khotibnya menyampaikan tentang keistimewaan sholat berjamaah, ya kan? Kemudian mereka bersepakat, yuk sholatnya jamaah, yuk loronan bapak. Nah, kemudian datang waktu salat. Kemudian mereka berdua berjamaah takbiratul ihram. Jadi anggar wong loro sebelahan. Nah, wong loro sebelahan, cijine aja nang buri sebelahan bae. Jadi siapa cari Ustaz mau ngomong kayak gue sebelahan. Wis yo mulai yo. Allahu Akbar, dua-duanya takbiratul ihram. Salatnya salat yang jahriyah, salat maghrib ya, salatnya jahriyah. Terus senggol-senggolan. Ini neng-nengan. Macam dalam hati bilang singkirnya. Akhirnya Joni ngalah ya, karena Joni ngalah. Ya wis nyong bae sing maca. Pada bae ora bisane wis nyong ora apa-apa. Akhirnya maca. Ternyata bacaannya bagus. Jadi dia diam-diam ternyata dia itu aktif menyaksikan kajian tentang tahsin tilawah Quran di YouTube online. Ternyata bacaannya sangat fasih, sah bacaannya untuk baca Al-Fatihah, sah, bahkan surat pendeknya juga bagus-bagus. Selesai sholat berjamaah, alhamdulillah. Jono bingung, masya Allah antum diam-diam, bahkan tadi diamnya lama sekali, bukan hanya diam-diam, diamnya lama. Ternyata begitu baca bagus sekali. Ya alhamdulillah, kon sing anak juga nunggu ente, ya kan? Anak juga nunggu ente baca. Bisanya ludik-ludikan. Ya, orang apa ya gue. Kira-kira hukum salat mereka berdua bagaimana? Di tega nemen. Antum tega. Dua sahabat hijrah ya, nembe ngerasakna nikmatnya salat berjamaah. Dikatakan tidak sah, kayak tega nemen. Bisanya sih? Salat berjamaah syaratnya ada. Ketika mereka masuk salat bareng, bukan orang berjamaah tapi bareng-bareng. Enggak ada yang jadi imam, ya enggak? Iya, jadi salat berjamaahnya tidak dilakukan sejak awal. Kuncinya di situ, karena mereka tidak memenuhi syarat berjamaah sejak awal ibadah salat. Masya Allah, tabarakallah. Kemudian, nah ini yang paling sering, Fulan ibn Fulan salat isya di sebuah masjid. Jamaah pertama sudah selesai, ya kan? Masjidnya masjid biasa orang pada lewat. Misalnya masjid mana ya? Biasa orang musafir pada lewat, biasanya masjid mana? Masjid An-Nur ya. Masjid An-Nur misalnya. Salat isya, jamaah pertama sudah selesai, dia salat sendirian, salat isya sendirian. Kemudian ada fulan yang lain, nah, datang nepuk-nepuk pundang, lagi salat diundangi bae. Ditepuk-tepuk maksudnya mau ikut berjamaah, dudu ngundang ya, maksudnya mau ikut berjamaah.
Kemudian Fulan ibn Fulan ini tiba-tiba mengeraskan bacaannya. Tadinya dia baca buat sendiri, karena ditepuk-tepuk tadi volumenya meningkat. Ya, ditepuk-tepuk tadi suaranya jadi banter. Kemudian dia niat jadi imam. Baik, pertanyaannya, sholat dua-duanya sah, sholat dua-duanya tidak sah, atau sholatnya imamnya sah, atau sholatnya makmumnya saja yang sah? Imamnya tidak sah. Imamnya sah, makmumnya tidak sah. Sepakat? Dua-duanya tidak. Ada yang jawab seperti ini lagi? Tega nemen santum. Wan mali sholat tok bero boleh. Satu tok, enggak ada lagi. 2, 3, 4, 5, 6. Ya, dua-duanya tidak sah. Kenapa? Tidak mungkin seorang munfarid meniatkan dirinya jadi imam. Taib, kaidah yang pertama, salat berjamaah harus ada berapa? Harus ada imam, harus ada makmum. Dia dari awal niat jadi imam enggak? Tidak ada salat berjamaah sejak awal salat. Masa dari awal tidak berjamaah tiba-tiba berubah jadi berjamaah, kan hal yang mustahil. Oleh karena dalam mazhab Hanabilah, Anda tidak mengerti dalam mazhab yang lain ya. Anda tidak mengerti dalam mazhab yang lain. Kalau ada pendapat yang lain, kita harus berlapang dada. Kita harus berlapang dada. Semoga kita semua dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam salat fard itu mustahil. Ya, dalam salat fard tidak mungkin seorang munfarid merubah niatnya menjadi imam. Ya. Berbeda ketika dalam salat sunnah. Nah, ketika salat sunnah barulah ada khilaf di sana. Baru ada khilaf. Taib, siapa yang ingin menjelaskan khilaf dalam masalah salat orang yang awalnya munfarid niatnya, kemudian dirubah menjadi niat menjadi imam dalam salat sunnah? Siapa yang menjelaskan khilafnya? Antum sebutkan sekarang, besok hafal insyaallah taala. Jalan sendiri, malah ditambah-tambahi dalilnya sisan ditulis, masya Allah. Silakan. Ada dua pendapat Baik. di Dalam mazhab Hanabilah mengenai masalah Nah. salat seorang yang munfarid dalam salat sunnah. Naam, Kemudian merubah niatnya di tengah salatnya menjadi imam. Baik. Pendapat yang pertama, dia boleh. boleh. Berarti sah salat sunnahnya ya, meskipun dia merubah menjadi imam, merubah niatnya menjadi imam. Dan yang pendapat yang kedua Nah. tidak boleh. Tidak boleh. Dan dalil pada sebuah hadis, yaitu hadisnya dari Ibnu Abbas ketika menjadi makmum Rasulullah SAW di sholat malam beliau. Itu dalil untuk yang mana? Itu dalil untuk dua-duanya. Itu dalil untuk dua-duanya. Iya. Karena yang mengatakan sah. Sesungguhnya Nabi SAW tahu sahabat ini tidak tidur. Dan ketika beliau SAW menunaikan salat penuh dengan keyakinan atau prasangka yang sangat kuat. Persis kasusnya sebuah masjid yang jamaah cuma imam sama muadzin. Setelah iqamah, muadzinnya permisi, imamnya tidak mungkin nunggu, ya kan? Karena jadwal padat, harus ngisi kajian di sana. Bismillah, insya Allah muadzin datang lagi. Azan kayaknya iqamah kayaknya pasti sholat tenang kayaknya lah. Ya mau iqamah kayaknya nyong sholat tenang, anak kan ini. Ya, persis yang seperti itu. Jadi ada prasangka kuat bahwasanya akan ada jamaah masuk. Nah, oleh karena itu tetap dihukumi sholat berjamaah, sah salatnya. Jadi itu satu dalil digunakan untuk dua pendapat yang berbeda. Jadi mengenai dalil, bukan hanya pertanyaannya antum punya dalil, bukan hanya pertanyaan, bukan hanya itu, tapi bagaimana Anda melihat dalil tersebut. Nah, yang kedua, cara Anda melihat dalil tersebut, adakah ulama salaf yang mendukung? Nah, harus dilihat. Waktu itu Anda pernah mendengar ada yang mengatakan disunahkan makan daging kambing. Disunahkan makan
daging kambing. Karena Rasulullah SAW menyukai daging kambing. Thayyib, bekhair. Menyukai daging kambing. Pertama, antum harus bedakan antara istilah sunnah dan mustahab. Ya. Sunnah dan mustahab itu dua istilah yang berbeda. Mustahab itu disukai, ya. Sunnah itu perintah. Ya. Mustahab itu hal yang disukai dalam syariat Islam. Baik Rasulullah SAW dengan terang-terangan menyampaikan, atau para sahabat menyampaikan hal yang semisal, itu bisa digolongkan mustahab. Atau melihat dari qiyas, ya, digunakan qiyas. Tidak ada nas, tidak ada hadis yang jelas menjelaskan hal tersebut, tidak ada. Tapi menggunakan qiyas bisa dikatakan mustahab. Banyak dalil untuk menunjukkan suatu perbuatan dihukumi mustahab. Adapun sunnah itu tidak bisa main-main. Antum menghukumi sunnah itu harus ada dalil kuat bahwasannya Rasulullah SAW memerintahkan, baik dengan lafaz yang sharih maupun yang tidak sharih, ataupun dengan isyarat, ataupun dengan penjelasan para sahabat. Jadi mengambil kesimpulan hukum bukan hanya punya dalil. Antum harus tahu dalil itu menunjukkan masalah tersebut enggak. Yang kedua, ada ulama salaf yang mengatakan bahwa dalil itu hukumnya ini enggak sembarangan dalam mengambil hukum dalam syariat Islam. Kalau semua orang boleh mengambil hukum dalam syariat Islam, berarti antum cuma belajar bahasa Arab aja, insyaallah antum ulama. Enggak ada yang ngomong begitu. Fikih itu diambil secara bersanad, secara bergenerasi. Oleh karena itu anak sudah share di grup, ya. Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah mengatakan apa? Idza lam najidil athar qalladna Malikan. Kalau kita tidak nemu athar apa? Dalil untuk berpegangan dalam hukum suatu masalah, kita taklid sama Imam Malik. Yang ngomong Imam Ahmad, bukan ngambil sendiri, bukan. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah sangat mampu untuk ngambil hukum sendiri, sangat mampu. Tapi beliau butuh perkataan ulama salaf untuk mendukung perkataannya, supaya tidak dikatakan orang yang mengucapkan atau orang yang berhukum dengan hawa nafsu. Beliau rahimahullah butuh ulama salaf. Oleh karena itu beliau kalau tidak menemukan athar baik dari Nabi SAW atau para sahabat atau tabi'in, maka beliau rahimahullah ta'ala berpegang pada pendapatnya Imam Malik. Kenapa? Kata Imam Ahmad, pendapatnya Malik itu bagaikan hujjah bagi dia. Luar biasa. Pendapat Imam Malik itu seperti hujjah bagi Imam Ahmad, padahal bukan hujjah. Akan tetapi kalau tidak ada Imam Ahmad secara sederhana, kalau tidak bisa aku temukan perkataan salaf, ulama mendukung pendapatku, daripada aku mencari diriku sendiri untuk berfatwa, beliau rahimahullah lebih percaya kepada Imam Malik rahimahullah ta'ala. Ya, sekelas Imam Ahmad lebih percaya kepada ulama salaf yang lain. Adapun kita sangat pede, ya, sangat percaya diri. Sudah bisa bahasa Arab, baru belajar kitab usul fikih, itu aja warakat, singkat sekali warakat. Merasa sudah berada di puncak keilmuan, bisa berfatwa sendiri, yang rajih ini, yang sahih ini dhaif. Kalau bicara dhaif mungkin materinya sangat panjang, karena hadis dhaif hujjah. Hadis dhaif ana katakan dalam mazhab Imam Ahmad hujjah, bahkan jumhur fuqaha itu berdalil dengan hadis dhaif. Kalau antum tahu, empat mazhab bahkan Imam Syafi'i berdalil dengan hadis dhaif. Salah satu hadis dhaif itu hadis mursal. Hadis mursal itu apa? Hadis mursal itu yang diriwayatkan oleh tabi'in, tapi beliau tidak menyebutkan nama sahabat yang meriwayatkan hadis tersebut. Pertanyaannya, bukankah para sahabat itu kita semua sepakat, bukan kita semua ya, para ulama sepakat bahwa para sahabat semuanya itu udul, bisa dipercaya, ya enggak? Disebutkan enggak disebutkan harusnya enggak ada masalah, ya enggak? Masalahnya bukan di situ. Masalahnya tabi'in ini bergenerasi. Bisa jadi dia meriwayatkan tidak langsung dari sahabat, tapi dari tabi'in yang itu dia yang menyebabkan mursal menjadi masalah. Menyebabkan hadis mursal menjadi masalah.
hampir semua ulama, hampir semua fuqaha berdalil dengan hadis mursal. Hadis mursal hujjah. Detailnya insya Allah di kesempatan yang akan datang, atau yang semoga Allah mudahkan. Karena hadis dhaif ini berbahaya. Di zaman sekarang banyak orang memperlakukan hadis dhaif seakan-akan hadis munkar dan maudhu. Itu berbeda sekali. Hadis dhaif dan hadis palsu ini dua hal yang berbeda. Hadis dhaif adalah hadis yang memiliki kemungkinan sahih. Hadis dhaif ini memiliki kemungkinan sahih. Ya. Hadis yang sahih pun masih memiliki kemungkinan salah juga. Gampang, ya. Seseorang yang terbiasa jujur dalam perkataannya, apakah pasti semua perkataannya benar? Pertanyaan Anda. Sama. Seseorang yang terbiasa berdusta, apa pasti semua perkataannya dusta? Itu dia kuncinya. Antum harus tahu, orang yang terbiasa berbuat salah pun masih punya kemungkinan berbuat benar. Orang yang terbiasa berbuat benar pun masih ada kemungkinan berbuat. Hati-hati dalam menghukumi hadis. Oleh karena hadis dhaif, Imam Ahmad banyak sekali berfatwa mengenai hadis dhaif. Permasalahan basmalah saja. Ketika wudu, antum mengucapkan basmalah ketika wudu? Gak ada satupun hadis yang sahih dalam masalah itu. Antum mau berdalil dengan hujah siapapun, gak ada yang sahih dalam masalah itu. Gak Imam Bukhari, gak Imam Ahmad, hampir semua a'immatul hadis tidak ada satupun hadis sahih dalam masalah ini. Semua hadis yang dhaif. Ayo antum beramal dengan hadis dhaif, mau apa? Tapi amalan ini ijma' 4 mazhab semua mengamalkan dengan basmalah sebelum berwudu. Masalah fikih kadang dinukil dengan fatwa, meskipun pertama tidak ngerti dalilnya. Terkadang dinukil dengan fatwa. Maksudnya begini, Imam Ahmad menukil fatwa dari tabi'in, tabi'in menukil fatwa dari sahabat, sahabat menukil fatwa dari Nabi SAW. Terkadang kesimpulan fikih diambil dengan menukil fatwa meskipun nggak tahu dalilnya, atau sanadnya meskipun bermasalah. Akan tetapi nukilan itu kalau dilakukan oleh seluruh ulama tabi'in misalnya, dan ulama tabi'in mengatakan seluruh sahabat melakukannya, hadisnya dhaif, antum pilih yang mana? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan seandainya ada hadis dhaif, enggak, beliau mengatakan tentang amalul ahli Madinah, ya. Ada sebuah perbuatan yang seandainya dilakukan oleh para sahabat yang tinggal di kota Madinah, maka itu hujjah. Padahal itu adalah dalil bagi mazhab mana? Maliki, khas ya. Ini mazhabnya Imam Malik. Tapi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah termasuk yang sangat mengagumi Imam Malik. Tidak heran Imam Ahmad pun mengagumi Imam Malik, tidak heran. Maka amalul ahli Madinah, perbuatan orang Madinah, maksudnya para sahabat ya, perbuatan para sahabat yang terjadi di kota Madinah, atau perbuatan para tabi'in yang terjadi di kota Madinah, ijma', gak ada yang khilaf, semua melakukan hal tersebut, itu adalah hujjah. Itu adalah hujjah. Mana padahal gak ada hadisnya. Misalnya tidak ada hadisnya, tapi itu perbuatan para ulama tabi'in di kota Madinah tanpa ada khilaf, maka itu hujjah. Hadis dhaif bisa jadi hujjah dengan syarat, ada syaratnya. Beberapa ulama mengatakan hadis dhaif ini bisa dipakai dalam permasalahan adab. Kita katakan, antum mau kemanakan permasalahan basmalah dalam wudu? Permasalahan basmalah dalam wudu ini hukum fikih, hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Dalilnya semuanya dhaif. Dalilnya semuanya dhaif. Tapi disyariatkan, 4 mazhab sepakat disyariatkan untuk berbasmalah ketika wudu. Oleh karena itu hati-hati ya dengan dakwah-dakwah yang menyamakan antara hadis dhaif dan hadis palsu. Itu dua hal yang berbeda. Itu dua hal yang berbeda sejak zaman ulama salaf. Jadi berdalil dengan hadis dhaif itu jalannya ulama salaf. Tapi dhaif yang seperti apa? Insyaallah di kesempatan yang akan datang. Kemudian sudah mau habis waktunya. Iya. Sampai jam berapa? Khilaf tinggal 2 soal. Antum dari tadi nyatet enggak?
Yang nyatet sudah beruntung. Fulan ibn Fulan adalah seseorang yang sangat bekerja keras, ya, rajin bekerja keras dari pagi hingga petang. Kemudian dia sholat isya berjamaah, Dia ikut rakaat pertama, imamnya baca surat Al-Baqarah dari awal sampai akhir. Ya. Selesai rakaat pertama udah gentoyoran. Ini pekerja keras loh. Ya, kerjanya dari pagi sampai petang. Sholat isya ketemunya luar biasa imamnya, masya Allah. Rakaat kedua dia husnudzon, siapa tahu maksudnya panjang di awal. Rakaat kedua baca surat Qul huwallahu ahad. Ya ndak. Wis takmeluni rakaat kedua bismillah. Aku ngerti imamnya wong apik kok. Orang tidak akan menzalimi orang-orang seperti kita. Dimulailah surat Ali Imran. Ya. Wis rundak. Aduh. Siapa tahu cuma 2 ayat. Ayat ketiga dibaca wah ini terus ini alamat ini. Ya enggak. Sudah saya enggak kuat. Terlalu ngantuk. Saya sudah terlalu ngantuk. Salatnya sudah enggak fokus. Saya kehilangan tumanina, kehilangan khusyuk. Saya keluar dari jamaah. Maksudnya tadi dia niatnya berjamaah kemudian menjadi munfarid. Nah, menjadi munfarid pada asalnya enggak boleh. Pada asalnya enggak boleh. Tanpa uzur enggak boleh. Ya, dalam mazhab Hanabilah merubah niat jamaah menjadi munfarid tidak boleh. Kecuali ada uzur. Salah satu uzurnya tadi bisa terlalu ngantuk atau imam baca terlalu panjang. Keluar dari salat berjamaah tidak perlu keluar dari masjid. Ya, untuk melakukan gerakan terlalu banyak salatnya batal. Ya, tetap saja di tempat niatnya dirubah. Niatnya dirubah. Kemudian sempurnakan bacaannya sendiri. Ya, selesaikan dengan cepat, kemudian selesaikan sholatnya, salam, kemudian pulang, seperti itu. Bukan maksud keluar dari jamaah antum keluar masjid sana, terus sholat, bukan begitu. Di situ aja, nggak usah kemana-mana. Di situ kemudian selesaikan sholat sendiri, seperti itu. Kira-kira seperti itu. Yang terakhir, seorang imam sholat dalam keadaan menahan hajatnya, ya, menahan hajat buang air. Kemudian imam ini tidak mampu menahan lagi. Keluarlah angin lewat belakang. Pes. Nah, yang sayangnya didengar oleh makmum bagian depan. Ya, shaf pertama mendengar ada suara angin keluar dan itu berasal dari imam tersebut. Kemudian imam ini karena malu dan yakin bahwasanya makmumnya nggak dengar. Tak lanjut baik. Engko tak ulangi dewek nang omah nyong isin daripada isin. Iya, engko tak lanjut tak ulangi. Kalem bae nyong ngerti salatnya ora sah. Nyong ngerti salatnya nyong ora sah, cuman engko tak ulangi nang omah aja nang kene. Ya, aja nang kene engko konangan isin. Lanjutkan salat sampai selesai salam. Makmum yang shaf pertama pun sama. Enggak mau keluar juga. Padahal dia tahu suaranya itu suara khas. Iya, keluar dari satu orang yang berada di depannya, jaraknya sangat dekat. Pertanyaannya, bagaimana hukum salat makmum yang shaf pertama dan makmum yang selain shaf pertama, kemudian salat imam? Silakan. Yang resmi, jawabnya resmi. Silakan. Coba aja, enggak apa-apa. Nah, imam batal. Shaf pertama batal. Kedua tidak batal karena tidak mengetahui. Karena tidak mengetahui. Wallahu alam semuanya batal. Kenapa? Karena imamnya sengaja. Beda dengan kasusnya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Beliau radhiyallahu anhu tidak ngerti kalau salatnya tidak sah. Ya, kalau ini imamnya sengaja. Jamaah itu harus terdiri dari 2, tidak bisa makmumnya tok. Kalau tadi kasusnya Umar ibn al-Khattab, ketika dia salat, dia yakinnya dia salatnya sah apa tidak? Itu kuncinya. Sedangkan kasus ini
imamnya yakin sholatnya tidak sah, maka semuanya tidak sah dan imamnya telah berbuat zalim. Ya, bedanya dengan kasus pertama, kasusnya Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu, beliau tidak berbuat zalim karena dia lupa, dosanya terangkat, terangkat dan sholatnya tidak mempengaruhi sholat makmumin. Dalam kasus ini berbeda. Dalam kasus ini imamnya mudallis, imamnya menyembunyikan aib, dia bermain-main dalam salat. Dalam mazhab Abu Hanifah, barang siapa yang salat dengan sengaja melanjutkan salatnya padahal dia tahu salatnya batal, kufur. A'udzubillah, luar biasa beliau. Kenapa? Karena dia telah bermain-main dalam agama Islam. Dia bermain-main di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Qul abillahi wa bi rasulihi kuntum tastahzi'un. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, apakah kamu bercanda kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulnya? Qad kafartum ba'da imanikum, kamu sudah kufur setelah iman kamu. Itu ayat Al-Qur'an. Imam Abu Hanifah enggak ngomong pakai hawa, enggak. Imam Abu Hanifah mengambil ayat dari Al-Qur'an bahwasanya orang yang bercanda dalam urusan agama ini terhadap Allah Subhanahu wa taala, menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai olok-olokan, bahkan menjadikan nabi-nabi yang lain, bukan hanya Nabi Muhammad ya, nabi-nabi yang lain. Wabi rasulihi, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wabi rasulihi, semua rasul Allah Subhanahu wa taala. Kita saksikan banyak orang yang mengaku Islam tapi menjadikan candaan. Ya ada. Nabi Ibrahim alaihissalam menjadikan candaan. Kisahnya dengan anaknya Nabi Ismail. Tahu enggak antum? Yang menjadikan candaan itu tahu enggak? Ada itu baru kemarin kalau enggak salah ramai itu. Waliyadzubillah. Seandainya itu seorang muslim, kufur. Jadi seorang muslim itu kufur. Karena dia sudah bercanda dalam agama Islam, menjadikan agama Islam sebagai candaan. Bukan hanya syariatnya, akan tapi rasul-rasulnya pun jadikan candaan. Waliyadzubillah. Oleh karena itu dalam bercanda jangan kebablasan. Jangan menyentuh hal-hal yang sifatnya antum diperintahkan untuk mengagukannya. Ya. Jangan berusaha ingin memisalkan diri antum sebagai nabi atau sebagai malaikat, atau bahkan waliyadzubillah memisalkan diri antum sebagai Allah Subhanahu wa taala. Angger enyong. Banyak sekali orang bercanda seperti itu. Jari nyong tak angger Allah, waliyadzubillah. Jangan seperti itu. Jangan bercanda yang membawa-bawa seperti ini. Jangan bercanda. Rasul ini termasuk malaikat pun rasul. Iya kan? Di surat At-Takwir ya. Apa? Ada yang hafal enggak? Walaili idza asaba subhi idza tanaffas innahu laqaulu rasulin karim. Ya enggak? Innahu laqaulu rasulin karim dzi quwwatin inda dzil arsy makin. Sesungguhnya Al-Qur'an ini diturunkan melalui malaikat rasul yang karim, yang mulia. Dzi quwwatin inda dzil arsy, memiliki muta'in tsam amin, memiliki tenaga yang luar biasa, kekuatan yang luar biasa. Jibril alaihissalam muta'in tsam amin. Dia ini ditaati oleh malaikat yang lain, pembawa risalah. Ini malaikat yang paling mulia, Jibril alaihissalam, ditaati oleh malaikat yang lain. Sangat memiliki kedudukan. Itu pun dijadikan candaan, waliyadzubillah. Oleh karena itu hati-hati dalam permasalahan salat. Tidak usah malu kalau memang batal keluar, meskipun antum imam. Kalau ingin melindungi salatnya makmum, antum tahu, antum tidak kuat nahan. Antum imam, antum tidak kuat nahan. 10 detik lagi bomnya meledak ini, tidak kuat lebih lama lagi. Apa yang harus dilakukan supaya salat makmumnya tidak batal? Nah, sebelum batal dia harus menunjuk seseorang untuk menggantikan posisinya, melanjutkan salat bersama para makmumnya. Seperti itu ya. Adapun dia batal dalam keadaan salat berjamaah, maka batalnya salat imam dalam salat itu merupakan batalnya salat makmum. Karena syarat salat jamaah harus ada imam dan makmum. Dan imam yang tidak sah salatnya ada ataupun tidak ada, seakan-akan tidak ada. Maka tinggal makmum toh. Ada salat berjamaah makmum toh? Enggak ada. Harus ada imamnya, seperti itu. Thaib, antum sudah mengulas pertanyaan yang jumlahnya sekitar 30. Sekitar loh, ana enggak ngitung, sekitar. Mungkin 10, tapi ana lupa. Ada pertanyaan atau mau selesaikan Pak Harto?
Sudah nunggu? Yang ada pertanyaan dijabri saja ke Ana ya. Dijabri saja ke Ana ya. Insyaallah Ana jawab malam ini. Insyaallah Ana jawab malam ini. Antum persiapkan untuk besok. Insyaallah hanya di syarat salat aja. Ya babul miyah untuk main air insyaallah di kesempatan berikutnya. Kita akan bermain dengan air di kesempatan berikutnya. Adapun esok cukup di syarat salat. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.